Sabi. Apa na ini? Kalau sobrang makin Mana kartu surat yang Ikhwan Yasman Ingles? Imbul mana Imbul? Rahmat satu nih, mobil rak sekali ulas deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah sehat semua? sehat Bapak. Sehat ya, alhamdulillah. Kalau sehat semua. Ini kelas apa ya? Kelas berapa ini? Yang ini? Kelas B13 B13 Pak. B13. Ya, B13. Mata kuliahnya metodologi penelitian. Betul? benar Pak, benar. Benar ya. Baik. Sudah hadir semua kan? Anggap sudah hadir semua ya. Kita berangkat ya. Baik, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ini sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih. Ada siapa nih? Mbak Aninda. Ini tinggal di mana posisi? Halo? Ada yang namanya Andinda Ismanita. Halo. Ya, Mbak Aninda tinggal di mana? Saya tinggal di Jombang Bapak. Mohon maaf tidak terdengar. Jombang. Oh ya, Jombang. Jawa Timur ya. Oke Bapak. Dinas di mana aktivitasnya? Di Pondok Pesantren Darussalam Jombang Darussalam, Bapak. Jombang Oke. juga. Baik. Oke. Terus ada nih siapa nih? Pak Hendri Pajar. Siapa? Tinggal di mana, Assalamualaikum. Pak? Saya tinggal di Aceh Pak, Aceh ya. Daerah mana ya, Acehnya? di daerah Subulu Salam Pak, perbatasan sama Bapak Barat Dairi Pak. Oh ya. Aktivitas di pondok pesantren juga. Di mana? Iya Pak, di MTS Syahadah ini. MTS Syahada. Ini tuh semester 4 ya? Iya Ya Pak, kan? benar. Semester 4. Yang satu angkatannya 2000 itu atau berapa ini? 1100 lebih Pak. Oh, 1100 loh. Banyak ya. Baik, Iya. baik. Satu lagi deh. Ini siapa nih? Pak Asep Ismail. Ya, Pak. Tinggal di mana, Pak Asep? Saya tinggal di Makassar, Pak. Makassar. Ya. Ya. Aktivitas di Aktivitas mengajar di Yayasan Nurfadilah, Pak. Di Yayasan, Goa. Pak. Ya, alhamdulillah ya bisa bertemu di seluruh pelosok negeri dari Aceh, Jombang, Makassar. Ada yang dari NTT, NTB, kawasan timur Indonesia. Tidak ada Pak, makasih. Siapa? Pak Abdillah. Dari mana Pak Abdillah? Saya Badawi? dari Jepara Pak. Dari Jepara. Jepara, Oke, Jawa Tengah ya masuknya ya. oke, Jawa Tengah. Oh, nggih. Aktivitas di mana, Pak Abdillah? Saya masuk di Pondok Pesantren Pak. Pondok pesantren. Alhamdulillah ya, pondok pesantren semua ya. Apa namanya? Bisa bertemu di forum ini. Apa namanya di mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, sekarang ini sebentar. Suara jelas? Bisa disimak semua? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Ini PPT-nya terbaca? Terlihat?
Terlihat, Pak, Ini terlihat. terbaca. Minimal terlihat lah ya. Kalau terbaca nggak apa-apa. Yang penting terlihat dulu ya. Baik. Eh, saya kira semuanya sudah pinter-pinter sebenarnya kalau di kelas PJJ itu karena rata-rata sudah jadi pengajar ya. Ya sudah, artinya saya hanya membantu mereview aja ya terkait dengan metodologi penelitian atau riset method ya. Riset method. Saya ingin tahu ini diskusi aja, Pak Asep, ini kan ceritanya riset metodologi gitu ya, metodologi riset. Yang diketahui oleh Pak Asep, yang dimaksud dengan riset metodologi itu apa, Pak Asep? Riset metodologi itu apa kira-kira? Riset metodologi, sepengetahuan saya berarti penelitian, Pak ya, tentang Penelitian. iya, tentang metode itu, ilmu metode. Baik. Pak siapa nih? Pak Ahmad Saipul, apa yang dipahami? Bebas saja, apa tuh yang dimaksud dengan riset metodologi? Oke. Melihat secara bahasa, kalau riset ya penelitian, metode-metode. Berarti cara meneliti sesuatu. Nah, oke, udah mulai ketemu ya. Ada yang nambahi satu lagi silahkan. Yang dimaksud dengan riset metodologi itu apa? Satu lagi, kawasan Maluku ada, Kalimantan menyapa, belum? Atau masih sahur? Bapak Ajar, Aceh, mana Bapak Ajar? Yang Siapa? dipahami riset metodologi itu apa? Ya, Bebas saja, seperti yang dibahas tadi Pak, metode itu sepertinya cara Pak. Jara ya. Ya, cara kalau riset itu penelitian berarti berbagai cara penelitian begitu mungkin Pak. Ya, baik. Jadi kalau secara kalimat itu kan metodologi penelitian atau kalau dalam bahasa Inggris itu kan research metodologi, ya. Kalau diurai, ya, diurai kata research dipisah itu research itu kan ada re and search, ya, re and search. Search itu apa? Mencari. Pencarian. Search, Pencarian. search mencari kan? Mencari. Jadi kalau research, Pencarian kembali. pencarian kembali, ya. Nah, sekarang metodologi itu kan kalau diurai itu kan dari method and logos. Jadi kalau metode apa tuh kira-kira? Cara. Ya, metode cara. Logos Ilmu. ilmu. Jadi sekilas yang dimaksud dengan research metodologi itu apa? Cara yang ilmiah. Nah, kan jadi ada empat tuh, ada empat kata ya, empat kata kunci. Jadi research metodologi itu adalah research method and logi. Jadi kalau kalau di ini kan secara tata bahasa itu research metodologi itu ilmu tentang cara. Cara apa? Cara mencari kembali, gitu ya. Jadi research metodologi itu ilmu tentang cara mencari kembali. Pertanyaannya, Bu Aulia, pertanyaannya, mencari kembali apa? Ada yang bisa bantu? Ilmu tentang cara mencari kembali. Mencari kembali apa? Data. Ya. Bukan. Jadi mencari apa nih yang dicari itu? Bukti. Data. Bukan. Bukti, data. Ayo, ini semester 4 mau nusun anu ya, skripsi. Jadi ilmu mencari kembali apa? Ya. Jadi secara sederhana yang dicari itu re and search itu mencari kembali apa? Mencari solusi atas sebuah masalah. Gitu ya. Jadi sebetulnya dalam proses melakukan penelitian itu metodologi penelitian itu adalah ilmu tentang cara mencari kembali
solusi terhadap sebuah masalah. Itu secara umum ya. Secara umum yang dimaksud dengan apa namanya? Kalau dilihat dari struktur katanya, research metodologi itu ilmu tentang cara mencari kembali. Mencari apa? Mencari solusi atas sebuah masalah. Itu satu ya. Tapi kita tapi kita coba lihat diskusi ya dengan salah satu buku ya. Nih kita lihat tuh. Terbaca? Ada yang bisa baca? Bu Siti Mastiah, ini dari mana nih? Dari Kebumen, Jawa Tengah, tapi saya Kebumen. domisili di Jambi. Di Jambi. Waduh, Nggih. anu ya. Wong Kebumen dari Wong Kito. Ya, silakan Bu Siti. Apa Ngapa? tuh? Definisi riset, arti Ya, riset. Menurut sekarang, riset merupakan suatu investigasi atau keingintahuan saintifik yang terorganisasi, sistematik, kemudian berbasis data, kritikal terhadap suatu masalah, suatu solusi dengan tujuan menemukan jawaban atau solusinya. Inggrisnya itu an organized, systematic, data-based, critical, scientific inquiry, penemuan saintifik, or investigation into a specific problem undertaken with the object of finding answers of or solution to it. ya. Baik ya. Nah, itu udah ketemu tuh ya. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya? Tadi secara umum riset metodologi itu ilmu tentang cara mencari kembali. Nah, sekarang ada yang sebut research, penelitian. Nah, jadi ciri khas dari sebuah penelitian ya, Bapak Ibu semua, besok kalau nyusun skripsi, dasarnya ya, karena ini sebuah riset, maka riset itu adalah suatu keingintahuan saintifik, ya. Jadi ada keinginan yang sifat saintifik, tapi dari keingintahuan ini harus terorganisir, sistematik, berbasis data, ya kan? Terus kritikal terhadap suatu masalah. Jadi kalau Kritis, misalkan kritis. kritikal terhadap suatu masalah itu dengan tujuan apa? Ya untuk mencari solusinya, ya untuk mencari solusinya. Itu yang dimaksud dengan apa? Research, ya. Jadi riset itu punya ciri khas tadi itu. Ada keingintahuan yang bersifat ilmiah, scientific, terorganisir, sistematik, berbasis data, kritis terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban. Paham ya? Itu poinnya. Nah, jadi kalau misalkan Ibu besok nyusun skripsi, nah, jadi ketika nyusun skripsi harus mengandung unsur ini. Harus mengandung unsur ini. Ada keingintahuan yang bersifat saintifik, terorganisir, ya, terorganisir. Urutannya jelas, urutannya jelas. Terus ada datanya, based on data. Terus kritis. Kritis itu gini, kita tuh tidak mudah percaya terhadap sebuah fenomena yang ada, ya. Itu. Jadi apa namanya? Poin pentingnya bahwa sebuah penelitian itu intinya adalah keingintahuan yang bersifat ilmiah. Itu kata kuncinya, ilmiah, scientific. Nah, oke, satu ya. Nah, coba sekarang satu lagi deh, biar ada tambahan. Ada yang bisa bantu? Inayah, ada Ibu Inayah? Atau siapa? Silahkanlah, bebas. Mbak Ibnu, ada Ibnu? Ada itu, Ibnu siapa nih di sini Ibnu? Ibnu ngatoil. Atoillah. Apa lagi perjalanan? Perjalanan. Wah, siapa lagi? Ada yang bisa bantu? Saya Pak ya. Ya, silahkan, Pak Sep. Definisi riset menurut Kineger, pengembangan dan pengujian dari teori baru tentang bagaimana dunia nyata bekerja atau penolakan dari teori-teori yang sudah ada. Nah, oke, lanjut. Popper and Schindler, riset bisnis, pencarian yang sistematik
yang menyediakan informasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan manajerial, gitu Pak. Nah, oke, gitu ya. Jadi gini, dari beberapa definisi tadi, bahwa yang namanya riset itu adalah sebuah keingintahuan yang bersifat saintifik, berbasis teori, terorganisir, sistematik dalam rangka memecahkan masalah atau mencari solusi atas sebuah masalah. Gitu ya. Jadi kata kuncinya itu ketika akan riset nih, Bu Siti, cari masalahnya dulu. Cari masalahnya dulu. Kalau lihat dari definisi-definisi tadi. Jangan nyari solusinya dulu, Bu Siti ya. Ini tiba-tiba, saya mau nyari solusi. Solusi atas apa? Nah, gitu. Jadi yang penting itu dalam riset itu adalah mencari dulu what is the problem. Gitu ya. What is the problem? Karena apa? Ketika kita sudah menemukan the problem, maka kita baru mencari the solve. Ya, solve problemnya, cara penyelesaian masalahnya. Jadi dalam riset itu, Pak Asep, yang penting kita tahu apa sih masalahnya, gitu. Apa sih masalahnya? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang dimaksud dengan masalah? Apa yang dimaksud dengan masalah itu apa? Ada yang tahu? Problem. Ya, apa tuh yang dimaksud dengan masalah, Bu Siti? Sesuatu yang tidak semestinya. Sesuatu Ya, yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. sesuatu yang harus diselesaikan. Bu Siti sekarang lagi punya uang banyak atau lagi kekurangan uang? Ya cukup Pak untuk sehari-hari. Cukup, berarti nggak ada masalah ya. Nah, Saat ini enggak. nggak ada masalah Pengen berarti. tambah. Nah, Pengen tambah tapi. oke sekarang gini, yang disebut dengan problem ya, nanti takut keliru lagi ya. Yang dimaksud dengan masalah di sini itu adalah masalah penelitian, Bapak Ibu. Ya, yang dimaksud dengan definisi tadi tuh. Jadi yang dimaksud dengan riset itu adalah keingintahuan ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah. Itu masalah itu bukan masalah pribadi, bukan. Ini tuh adalah masalahnya adalah research problem, masalah penelitian. Ya, yang dimaksud dengan masalah di sini itu adalah masalah penelitian, research problem. Nah, teruskan ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Ya, yang dimaksud dengan masalah penelitian itu apa? Setidak-tidaknya ada tiga ya. Setidak-tidaknya ada yang dimaksud dengan masalah penelitian itu. Satu, satu ciri-ciri ini riset problem itu yang disebut dengan maksud satu, ada gap antara teori dengan kenyataan, dengan praktik. Ya, ada gap, ada Jurang tidak pemisah. sesuaian antara teori dengan praktik. Itu namanya apa? Masalah, gitu ya. Jadi satu yang disebut dengan masalah itu apa tadi? Ada gap antara teori dengan Praktik. kenyataan. Itu ya, Bu Siti ya. Contohnya gimana tuh, Bu Siti? Ini kok masalah nih? Nah, jadi memang seni seni melakukan penelitian itu kita menemukan dulu what is the problem, ini seni. Jadi jangan jangan kebayang bahwa ketika besok akan menyusun skripsi judulnya apa ya, jangan. Nanti kalau sudah di awal menetapkan judulnya nanti akan terjebak. Begitu judulnya tidak di ACC, tidak sepakati, kiamat tuh. Waduh, bubar nih kuliah saya, ya gitu. Ya. Jadi harus berangkatnya dari what is the problem. Nah, tapi sebelum kita menentukan apa masalahnya, kita harus tahu dulu definisi dari problem research atau masalah penelitian. Nah, sekarang yang dimaksud dengan masalah penelitian itu tadi satu, ada gap antara teori dengan kenyataan. Contoh begini, Bu Siti, ya. Misalkan di pondok nih, di pondok ya. Ada santri rajin belajar, terus pinter. Masalah bukan?
Bukan. Bukan. D- Itu mah bukan ya, bukan masalah. Kenapa Bu bukan masalah? Rajin kan sesuai dengan harapan anak. Hmm? Ini Kalau ada rajin, anak rajin belajar, terus pinter, nilainya bagus-bagus. Masalah bukan? oh masalah kali ya. Kenapa ya? Kayak Ya, gitu. anak rajin Kenapa mereka belajar. pintar? Kenapa mereka rajin? Ini kan teorinya, jika seseorang rajin belajar, itu pinter teorinya. Sesuai harapan berarti bukan masalah ya. Ya, Ini itu sesuai bukan harapan. bukan masalah, bukan Ya, masalah karena sesuai rajin belajar, teori. pinter, ya kan? Oh iya. Nah, sekarang yang masalah yang mana tuh? Anaknya nggak belajar, Pak. Malas, Hah? malas, malas. Anaknya malas belajar tapi pinter dia. Nah, itu masalah bukan? Salah, Pak. Masalah, masalah. Atau anaknya rajin belajar, tapi kok prestasinya rendah, paham ya? Ini anakku sekolahnya rajin nih, ke kelas masuk terus, tapi begitu ujian kok nilainya jelek. Nah, itu masalah tuh, Pak. Nah, tugas peneliti ngapain kira-kira? Mencari Cari tahu, Pak. Mencari tahu fak- apa? faktor-faktor yang Apa menyebabkan. yang jadi penyebab itu, Pak? Nah, mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan prestasi belajarnya Rendah. rendah. Kira-kira apa? Kira-kira apa nih, Bu? Support dari orang tua kurang. Ah, satu, support dari orang tua kurang. Dua, Fasilitasnya kurang memadai. fasilitas kurang memadai. Terus, Dari guru sendiri mungkin. kompetensi guru. Terus, Pergaulan anak itu sendiri terhadap teman-temannya. ya, lingkungan belajar. Terus, Apa ya, Pak? apa lagi? Nah, oke lah. Nanti tambahin, Bu. Nah, itu yang tadi barusan disebut oleh Bu Siti, itu namanya proses identifikasi masalah. Paham ya, Bu ya? Itu tuh namanya identifikasi masalah. Jadi, Bu Siti sudah melakukan proses identifikasi. Masalahnya adalah prestasi belajar anak rendah. Nah, akar masalahnya tadi dukungan orang tua, lingkungan belajar, pergaulannya, dan seterusnya. Kan begitu tuh, Bu. Itu namanya proses identifikasi masalah. Pertanyaannya, kita tadi barusan itu sedang berdiskusi judul penelitian atau sedang berdiskusi masalah penelitian? Masalah. Masalah Alat penelitian, Pak. penelitian, Pak. Masalah penelitian, Pak. Jadi besok ketika melakukan riset tuh, lakukanlah proses begini dulu nih. Proses mencari masalah penelitian. Silahkan Bapak Ibu tentukan, saya mau neliti di sekolah sendirilah, what is the problem, apa masalahnya, gitu. Misalkan, tadi anak kok prestasinya rendah nih. Jadi bisa saja Pak, anak itu prestasinya rendah itu karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tadi yang barusan disebutkan Bu Siti. Itu udah bagus tuh. Nah, sekarang terus apa yang harus kita lakukan setelah melakukan identifikasi masalah? Kira-kira Mencari Cari solusi. solusi, Pak. langsung nyari solusi, Oh, menganalisis dulu. langsung analisis. Memang udah ada datanya. Mengumpulkan data. Memang udah ada datanya. Sudah nyari datanya. Belum kan? Belum, ya. Jadi tugas kita ngapain? Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti ini tadi, Pak Asep, Bu Siti sudah melakukan proses identifikasi masalah. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak itu satu tadi dukungan orang tua, lingkungan belajar, kompetensi gurunya, sarana prasarana, dan terusnya. Jangan dibatasi. Langkah selanjutnya, tugas kita ngapain? Tugas kita adalah mencari teori-teori yang membahas tentang itu. Pertanyaannya nih, Pak Fajar, ada nggak teori yang membahas tentang
peran orang tua terhadap prestasi belajar anak? Insya Allah ada, Pak. Ada ya, jelas kan? Misalkan ada teorinya. Yang kedua, ada nggak teori yang membahas kompetensi guru kaitan dengan prestasi siswa? Banyak, Pak. Ada, banyak. Yang ketiga, ada nggak teori yang membahas lingkungan belajar terhadap prestasi anak? Ada. Ya, ada nggak tentang kelengkapan sarana prasarana terhadap prestasi anak dalam belajar? Ada, Pak. Ada. Nah, itu Pak. Jadi ketika melakukan sebuah riset, setelah kita menemukan what is the problem, kita identifikasi masalah, kita cek teori. Kita cek teori. Ada nggak teorinya? Oh, ada. Nah, oh ada nih. Misalkan teorinya dari yang kita identifikasi, teorinya ada. Nah, dari situlah kita mulai berpikir ya tentang judul penelitian. Kira-kira nih Pak Fajar, judul penelitiannya apa? Kira-kira itu dari hasil proses tadi tuh. Kira-kira judulnya apa tuh judul judul skripsinya? Ya, ada yang punya tawaran judulnya dari proses tadi? Masalah, identifikasi masalah, teorinya udah ada. Kira-kira kandidat judulnya apa kandidatnya untuk proposalnya? Kira-kira apa? Eh, Ntar sebelum dilanjutkan, saya ingin tahu dulu nih pesertanya hadir berapa orang. Tolong dinyalakan dulu tuh videonya. Bu Siti tolong di screenshot, kirim ke WA. Nggak bisa, Pak, nggak biasa. Nggak biasa, ada yang bisa. Iya, Ada Pak yang bisa. Asep, minta tolong. Pak Pak, PJ biasa itu, Pak. Pak PJ, Pak PJ itu Pak, siapa? Pak Ahmad Bedowi. Oh iya, Pak PJ. Di screenshot. Nih, yang kuliahnya siapa aja nih? Jangan-jangan ada yang sedang kuliah sambil di pasar ini lagi belanja buat tajil. Mana Pak PJ-nya? Udah belum? Pak PJ-nya nggak ada malah. Bentar, Bapak. Terhalangi apa? Share video, Pak. Share screen, Pak. Tuh, share screen. Udah, Bapak. Sudah ya? Oke, kirim ke WA. Ya, baik. Jadi, eh, tadi setelah kita menemukan masalah, what is the problem? Kita identifikasi, kita cari teorinya. Nah, udah ketemu teori, baru kita mulai berpikir, oh kayaknya judul skripsinya begini. Jadi misalkan judulnya gini, siapa? Mas Abdillah ya. Jadi bisa aja judulnya begini, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Bisa begitu juga. Studi kasus di MTS Darussalam. Misal gitu. Judul tuh bisa begitu. Tapi isinya tadi ya tentang prestasi siswa dipengaruhi oleh lingkungan belajar, orang tua, kompetensi guru, prasarana. Isinya itu. Bisa begitu tuh judulnya analisis faktor-faktor. Bisa juga misalkan eh,
pengaruh lingkungan belajar, dukungan orang tua, sarana prasarana terhadap prestasi siswa. Studi kasus di MTS Darussalam. Misal begitulah ya. Jadi caranya begitu, ya caranya begitu. Ya, jadi kita sedang mencari tahu solusi atas problem prestasi siswa. Nah, itu contoh ya, contoh kecil bahwa dalam melakukan riset itu, tolong jangan terjebak oleh judul dulu. Tapi kita harus tahu dulu what is the problem, apa masalahnya. Nah, itu dulu ya. Oke, itu tadi cerita tentang definisi ya, definisi dari sebuah riset ya. Nah, sekarang kita teruskan. Penelitian itu, ya, penelitian itu ada beberapa macam, ya, ada beberapa macamnya gitu. Ya, ada beberapa macamnya. Ada yang disebut dengan scientific research, ada non-scientific research. Terbagi dua ya. Jadi ada penelitian ilmiah, ada penelitian non-ilmiah. Sekarang nih, Mas Abdillah, kalau skripsi itu penelitian ilmiah bukan? Penelitian ilmiah, Pak. Nah, kenapa masuk kategori penelitian ilmiah? Karena dasar skripsi itu dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu, Pak. Ya, Membandingkan biasanya membandingkan penelitian terdahulu, ilmiah-ilmiah yang terdahulu, Pak. oke. Siapa lagi yang nambahin? Penelitian ilmiah itu apa? Nah, baik. Gini ya, kita coba diskusi dengan Cooper and Sandler dari buku Metodologi Penelitian. Nah, Cooper mengatakan yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu apa? Nah, itu lu baca tuh di PPT, Mas Abdillah. Penelitian Yang ilmiah, dimaksud dengan penelitian ilmiah. observasi langsung terhadap fenomena. Yang kedua, Terus, terdapat variabel-variabel, metode-metode, dan prosedur-prosedur riset yang didefinisikan dengan jelas. ya. Kemudian dilakukan hipotesis-hipotesis yang diuji secara empiris. Nah, jelas ya. Jadi kalau penelitian ilmiah itu salah satunya di antaranya ini ciri-cirinya penelitian ilmiah itu satu direct observation. Ya, langsung kita grounded ke lokasi penelitiannya. Itu cirinya. Salah satu ciri dari riset ilmiah itu kita grounded langsung ke lokasi risetnya untuk mencari fenomena, ya fenomena yang terjadi. Direct observation of phenomenon itu satu ya ciri penelitian ilmiah itu. Jadi kalau nyusun skripsi nanti studi kasus di mana? MTS Darussalam. Nah, itu kan langsung tuh direct observation itu. Ya, itu salah satu unsur bahwa itu penelitian ilmiah. Yang kedua, nanti di dalam penelitian ilmiah itu ada variabel-variabel, ya, ada variabel-variabel. Variabel-variabel itu apa? Tadi yang barusan disebutkan Bu Siti, ya. Apa variabelnya? Satu, variabel prestasi siswa. Yang kedua, variabelnya apa? Lingkungan sekolah. Variabel yang ketiga yaitu dukungan orang tua. Variabel keempat, misalkan kompetensi guru. Nah, itu tuh namanya variabel-variabel. Ya. Jadi penelitian scientific research itu penelitian ilmiah itu ya punya ciri-ciri tadi. Jadi satu, direct observation to the eh, lokasi, ke dalam lokasi. Yang kedua ada variabel-variabel. Yang ketiga ada metode. Metode. Ya cara melakukan penelitiannya tuh. Nah, makanya nanti ada cara penelitian, metode penelitian. Ya, metode penelitian dengan menggunakan pendekatan apa? Misalkan ada yang menggunakan pendekatan historical boleh, ada pendekatan eh, deskriptif kuantitatif boleh, ada yang menggunakan deskriptif kualitatif boleh, ada yang menggunakan pendekatan kualitatif action research boleh, yang menggunakan pendekatan participator action research boleh. Itu metode-metodenya silahkan aja. Saya yakin dari sekian puluh mahasiswa yang sekarang hadir di mata kuliah ini pasti akan menemukan fenomena yang berbeda, ya, berbeda.
Karena fenomenanya berbeda, maka caranya juga nanti berbeda, cara risetnya. Termasuk juga cara pengumpulan datanya. Nanti ada yang pengumpulan datanya langsung yang sifatnya kuantitatif, datanya sudah ada, yang sifatnya sekunder, ada data yang sifatnya nanti primer dengan menggunakan angket atau menggunakan wawancara. Nah, itu macam-macam ya pendekatannya tuh, macam-macam. Nah, itu yang kaitan dengan metode ya. Terus juga nanti ada prosedur-prosedur risetnya. Ya, tata cara urutan penelitiannya itu apa? Misalkan menentukan menentukan cara penelitiannya, terus sumber datanya, teknik pengumpulan data, terus misalkan instrumennya gimana menggunakan angket. Nanti dari angket itu bagaimana mendefinisi operasionalkan variabelnya, siapa populasinya, siapa sampelnya, teknik sampelnya gimana. Terus nanti tabulasinya datanya gimana, pengolahan datanya gimana, analisis data gimana, alat yang digunakan apa, dan seterusnya. Itu namanya prosedur dia dan tata cara. Ya. Nah, itu ciri-ciri penelitian ilmiah itu begitu. Terus yang selanjutnya Dia kali ada yang semalam guru pengujian, WA. ada End, pengujian-pengujian yang bersifat hipotesis. That's the end of my story. Jadi hipotesisnya itu diuji. Ya, hipotesis diuji. Contoh hipotesis itu begini. Tadi secara teori, lingkungan atau dukungan orang tua mempengaruhi prestasi siswa. Nah, kita buat hipotesisnya. Ya, tadi kata Pak Fajar, teori tentang dukungan orang tua banyak. Nah, menurut teori itu gimana? Dukungan orang tua itu positif atau negatif? Misalkan positif, maka dibuat hipotesisnya. Dukungan orang tua berpengaruh terhadap prestasi siswa, gitu. Atau membuat kompetensi guru berpengaruh terhadap prestasi siswa. Nah, itu namanya hipotesis. Hipotesis. Sudah terbukti belum itu Bu Siti? Belum, baru dugaan. Belum, baru dugaan. Namanya juga hipotesis. Ya, belum jadi tesis ya. Kita belum baru menduga. Tapi dugaan-dugaan ini nanti dibuktikan. Ya, dibuktikan, diuji secara empiris. Kita mengumpulkan data, kita mengolah data, kita menganalisis data, disimpulkan. Apa kesimpulannya? Oh iya betul, ternyata kompetensi guru menentukan terhadap prestasi siswa. Ya, itu contohnya begitulah ya. Dalam melakukan riset itu begitu. Oke, lanjutkan ya. Itu tadi yang disebut dengan penelitian ilmiah. Nah, oke. Tuh, tambahan lagi ini coba nih ada penelitian ilmiah buat nambah ini aja referensi. Nah, kalau kata cover yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu adalah yang mempunyai kemampuan mengalahkan hipotesis saingan. The ability to rule out rival hypothesis. Jadi eh, riset ilmiah itu yang mampu mengcounter riset sebelumnya. Jadi ya gitu. Terus juga ada justifikasi kesimpulan statistik. Jadi ada pengujian statistik. Benar enggak tuh kompetensi guru berpengaruh terhadap prestasi siswa? Ketika diuji dengan penggunaan statistik misalkan. Nah itu. Oke, itu contohnya. Sekarang tambahan lagi kata siapa? Kerlinger. Kata Kerlinger yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu menjelaskan riset metode ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah, gitu. Jadi selain ciri-ciri tadi, kata Kerlinger yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah, gitu ya. Jadi penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Nah, sekarang yang dimaksud dengan metode ilmiah itu apa? Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah itu setidak-tidaknya ada tiga. Jadi saya ulangi ya, apa sih yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu apa isinya?
setidak-tidaknya ada tiga. Satu, ya, ada yang disebut dengan theoretical construction. Ada konstruksi teori, paham ya? Jadi Mbak Siti, besok ketika menyusun skripsi, jangan ngarang teori sendiri. Misalkan, ini kok penelitian tentang ini ada teorinya enggak? Enggak Pak, saya mah teorinya nemuin sendiri Pak, ngarang katanya. Ya enggak boleh. Ya, jadi kalau tadi penelitian tentang kompetensi guru terhadap prestasi siswa, ya cari teorinya. Ada nggak teorinya? Ada. Nah, itu di landasan teori nanti masukkan. Nah, jadi dalam menyusun penelitian itu harus berbasis teori, konstruksi teori. Ya, kalau tidak ada teorinya, udah nggak usah diriset. Ya, karena tugas S1 itu hanya membuktikan teori terbukti atau tidak. Pak, saya sih ingin memformulasi kenapa ya kok teori itu bisa keluar. Nggak usah, itu mah urusan magister S2 nanti. Ya gitu ya. Pak, saya ingin menemukan teori baru tentang pendidikan. Nggak usah, itu mah urusan S3. Ya, jadi urusan S1 itu hanya mengambil teori yang sudah ada, digunakan dalam riset kita. Makanya tadi kayak kompetensi guru kaitan dengan prestasi, teorinya udah ada, udah mapan itu. Nah, kita buat hipotesisnya, kompetensi guru berpengaruh positif terhadap prestasi siswa. Udah selesai, gitu aja. Dibuktikan, ambil data, olah secara statistik, hasilnya gimana, terbukti atau tidak. Kalau terbukti, oh berarti kita sesuai dengan teori yang ada. Udah begitu aja. Ya untuk S1 tuh, ya Mbak Siti ya. Ya, jadi itu penelitian ilmiah tuh intinya penelitian ilmiah itu menggunakan struktur teori atau konstruksi teori yang jelas, terus membuat hipotesis, dari hipotesis diverifikasi terbukti atau tidak. Itu contoh ya. Mbak Inayatul ada? Silahkan bantu dibaca Mbak Inaya. Ada, Pak. Ya, dibaca, bantu. Biar nggak ngantuk. Iya, dari definisi-definisi ini, maka dapat dipahami bahwa penelitian menggunakan metode ilmiah atau metode saintifik dilakukan dengan membangun satu atau lebih hipotesis-hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji hipotesis tersebut secara empiris. Ya, ulangi lagi. Pelan-pelan. Apa maksudnya? Lanjut, Mbak Inaya. Diulangi lagi, Pak. Ya, Dari definisi-definisi ini, maka dapat dipahami bahwa penelitian menggunakan metode ilmiah atau metode saintifik dilakukan dengan membangun satu atau lebih hipotesis-hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji hipotesis tersebut secara empiris. nah, baik ya. Pertanyaannya, Mbak Inaya, teori dulu atau hipotesis dulu? Teori, Teori. Dari teori turun menjadi hipotesis, hipotesis. Hipotesis diuji dengan menggunakan teo, statistik. Ya, pengujian statistik. Jadi urutannya begitu, ada tiga tuh ya. Jadi itu tuh namanya metode ilmiah. Namanya metode ilmiah, cara ilmiah. Nah, jadi kalau penelitian ilmiah itu apa tadi? Penelitian ilmiah itu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, penelitian dengan menggunakan metode ilmiah apa ciri-cirinya? Ada tiga. Satu, ada konstruksi teori. Yang kedua, ada hipotesis. Yang ketiga, ada pembuktian hipotesis dengan statistik. Nah, itu gitu ya, Mbak Ina ya. iya Pak. Ya, itu kaitan dengan proses apa namanya riset ya. Nah, jadi kalau dilihat strukturnya begini, ini tuh namanya metode ilmiah. Jadi proses penelitian menggunakan ilmiah itu satu ada konstruksi teori, struktur teori, ada hipotesis, ada pengujian empiris.
yang disebut dengan teori verification. Itu yang disebut dengan teori verification. Jelas ya? Mas Abdillah, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi sebelum lupa, jadi dalam melakukan penelitian itu kita itu adalah ketika melakukan riset kita itu ingin mencari solusi atas sebuah masalah. Nah, sebelum kita memberi solusi atas sebuah masalah, maka kita harus tahu dulu apa masalahnya, what is the problem gitu. Nah, setelah kita menemukan what is the problem, kita identifikasi masalah, cek dengan teori, teorinya ada, oh ada, lanjutkan itu. Nah, terus dalam proses penelitian itu kita adalah melakukan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu apa? Penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Ciri dari penelitian yang menggunakan metode ilmiah setidak-tidaknya ada tiga. Satu ada teori construction, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga ada pengujian empiris. Pengujian empiris itu pengujian data, ya data yang kita kumpulkan, diuji, ya setelah diuji terbukti atau tidak. Nah itu namanya pengujian empiris atau teori teori verification. Oke. Tugas S1 itu hanya memverifikasi teori terbukti atau tidak. Udah gitu aja, ya. Nggak usah kepikiran nanti Pak Fajar, saya ingin menemukan teori baru. Nggak usah, Pak. Itu tugas S3. Nanti aja kalau udah lulus S1-nya. Lanjut S2, S3. Gitu ya. Siap. Tuh, lanjut. Ada yang bisa bantu? Baca, Pak Fajar? Bisa, Pak. Ya, Riset ilmiah, teori verification adalah proses memverifikasi teori lewat pengujian hipotesis secara empiris. Secara empiris berarti menggunakan fakta yang objektif. Secara hati-hati diperoleh, benar-benar terjadi, tidak tergantung dari kepercayaan atau nilai-nilai peneliti maupun kepercayaan orang lain. ya. Jadi kalau dalam melakukan penelitian itu kita harus objektif. Objektif itu sesuai dengan fakta, ya. Jadi jangan sampai apa namanya kita mengambil rencana penelitian menemukan masalah ternyata penemuan masalahnya tidak objektif, salah menentukan masalah. Kita menganggap bahwa ini masalah ternyata bukan masalah gitu. Ini harus hati-hati ya. Jadi apa namanya di dalam proses menentukan masalahnya harus jeli ya. Ini tuh masalah atau bukan gitu ya. Jangan-jangan bukan masalah gitu. Ya, jadi pastikan. Nah, kalau sudah yakin, cek secara teori. Teorinya udah oke nih. Nah, cek data. Setelah oke, diapakan? Dianalisis nanti. Gitu, urutannya gitu ya. Untuk apa namanya proses melakukan riset. Nah, gambarannya itu begitu ya untuk apa melakukan proses penelitian itu. Yang penting dalam melakukan penelitian itu ya kita paham ya paham apa yang akan kita kerjakan. Nih ya gambarnya kalau kita lihat bagaimana penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah itu yaitu the analysis and the interpretation of empirical evidence, spectrum observation or experimentation to confirm or disprove prior concept. Ya, jadi eh, setelah kita menemukan masalah, kita menggunakan metode penelitian, kita terapkan risetnya bagaimana, ya. Setelah risetnya ditetapkan, cari data, hasilnya bagaimana, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu terbukti atau tidak terbukti. Nah, itu ya. Dalam melakukan riset itu yang harus kita pahami ya. Nah, itu gambarannya ya, Bapak Ibu, untuk apa namanya session kita kali ini ya, bahwa yang namanya penelitian penelitian itu intinya satu tadi ada
research metodologi, ilmu tentang cara mencari kembali. Ya, cara mencari kembali. Mencari kembali apa? Solusi. Solusi atas apa? Masalah, gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan masalahnya tadi? Masalah itu atau problem research itu adalah ada gap antara teori dengan praktek. Ada gap antara harapan dengan kenyataan. Ada gap antara target dengan realisasi. Nah, itu. Itu masalah tuh. Kalau kita menemukan adanya gap, ya berarti masalah. Jadikanlah itu sebagai variabel penelitian kita. Ya. Nah, setelah ketemu nih, gapnya udah ketemu, kita lakukan identifikasi. Identifikasi sudah, cek teorinya ada nggak? Oh ada, oh lanjut berarti ini udah penelitian ilmiah. Bikin tuh proposalnya, ya, metodenya dan seterusnya, cara mencari datanya dan seterusnya. Baru sebar tuh, itu cepat tuh nanti ya, kalau udah begitu. Baik, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silahkan. Jadi kan ada beberapa variabel dalam pembuatan skripsi atau judul skripsi. Dan di situ ketika tadi yang disebutkan di contoh itu kan banyak sekali variabel, Ya. tentunya nanti jadinya kan banyak sekali. Ada batas minimal tidak di dalam judul skripsi berapa variabel minimal agar lebih mudah. Ya, jadi gini, dalam melakukan sebuah penelitian itu, kan tadi penelitian itu yang ideal, yang bagus ya, penelitian yang berkontribusi. Penelitian yang berkontribusi itu adalah penelitian yang mampu memberikan solusi atas sebuah masalah. Intinya itu. Yang kedua, penelitian yang bagus itu adalah, nah ini penelitian yang bagus ya, ada dua. Satu, penelitian yang secara metodologi terpenuhi. Yang kedua, penelitian yang selesai. Gitu, ya Mas Ibnu. Ya, mau bikin skripsi yang bagus-bagus tapi udah 3 tahun kok nggak selesai-selesai, percuma. Ya, jadi harus ada unsur pragmatisnya. Ideal boleh plus pragmatis sedikit. Jadi caranya begini. Yang namanya penelitian itu tidak ada baik buruk loh ya. Saya ulangi ya. Yang namanya penelitian tidak ada baik buruk. Yang ada itu kaidah ilmiahnya tinggi atau rendah. Ya, jadi kaidah ilmiah itu tinggi atau rendah. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya ingin kaidah ilmiahnya yang tinggi. Nah, kaidah penelitian ilmiah yang tinggi satu, teorinya harus jelas, metodenya jelas, cara pengumpulan ngolah datanya benar, semua diikuti. Nah, itu berarti dia melakukan penelitian dengan menggunakan kaidah ilmiah yang tinggi. Nah, riset itu yang dibutuhkan memenuhi kaidah ilmiah. Oke, intinya itu. Yang selanjutnya, Pak, kalau variabel penelitian seberapa banyak? Jawabannya tergantung dari proses identifikasinya. Ya, tergantung dari proses identifikasinya. Boleh nggak sih, Pak, misalkan hanya variabelnya hanya dua, Y-nya satu, X-nya satu, boleh nggak? Boleh-boleh aja, boleh. Tapi, nah itu tapi, ada tapinya. Bahwa dalam melakukan proses penelitian, idealnya variabelnya jangan satu. Ya, karena ada kemungkinan di dalam proses riset itu ada faktor-faktor lain yang lebih dominan. Paham ya, contoh gini maksudnya Mas Ibnu. Ini ada anak prestasi belajarnya rendah, diidentifikasi lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarganya, apa namanya kompetensi guru misalkan. Nah sekarang dicek kompetensi gurunya dicek, kok hasilnya tidak signifikan ya, gitu. Oh berarti jangan-jangan ada faktor lain yang lebih dominan. Ketika dicek kompetensi guru, oh iya ini ada pengaruhnya. Tapi pengaruhnya kecil. Ternyata ada lagi yang lebih dominan, apa? Sarana prasarana, misalkan. Gitu. Jadi poinnya, kalau dalam penelitian, semakin banyak variabel yang dilibatkan, itu semakin bagus. Ya, kayak Ibnu aja memperoleh informasi, ada informasi misalkan, Mas Ibnu, itu tetangganya meninggal, misalkan. Yang ngomong hanya satu, kan belum tentu yakin. Ya kan gitu. Tapi ketika ada yang bilangnya temennya nggak WA, Mas, ini tetangganya meninggal.
terus juga ada saudaranya ini meninggal, ngabarin itu. Semakin banyak yang ngasih informasi, semakin yakin nggak, Mas Ibnu? Iya, Pak. Semakin yakin sih. Semakin yakin. Jadi sama, ketika kita penelitian, semakin banyak variabel yang dimasukkan sesuai dengan teori, itu akan semakin yakin kita tuh penelitian kita itu benar dan bisa dijadikan rujukan pembuatan kebijakan gitu. Itu contoh saja ya, bahwa di dalam riset itu sebetulnya riset itu eh, apa namanya dikatakannya bukan baik buruk, tapi kadar ilmiahnya tinggi atau enggak. Gitu. Nah, kita besok nih nyusun skripsi mau masuk kategori yang mana, tinggi atau rendah, kan gitu. Biasanya kalau saya nguji sih ngelihatnya hanya jadi dari latar belakang metodologi penelitian udah clear di metodologi penelitian baru lanjut. Itu contohnya ya. Nah, itu gambarannya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini saya gambarkan siklus penelitian. Jadi posisi skripsi itu adanya di mana di sini nih? Observasi, tahap awalnya nih pre-observation. Setelah pre-observation, melakukan identifikasi masalah terhadap problemnya. Setelah melakukan proses identifikasi masalah, cek dengan teorinya, teorinya ada enggak gitu. Setelah teori ada, buatlah hipotesis. Kalau hipotesisnya sudah ada terbukti, maka buatlah konsep. eh, Nih, mana tuh? Observasi, identifikasi masalah, theoretical framework, hipotesis, konstruksi konsep, riset desain, ngambil data, analisis data, interpretasi, simpulan. Jadi kalau proses penelitian itu ya urutannya ini, gitu. Nah, observasi ini pra observasi. Ini tuh bukan, ini belum penelitian sesungguhnya belum, ini praobservasi. Ngobrol-ngobrol dulu, nyari informasi gimana sih. Nah, ini di praobservasi. Dari praobservasi akan ketemu identifikasi masalah, ketemu theoretical teori dan sini. Ya, nah setelah itu baru tuh kita bisa menyelesaikan skripsi ya dengan tuntas gitu. Ini gambarannya ini. Nah, itu gambarannya ya apa namanya? eh, perkuliahan kita untuk tahap awal. Nanti coba dicek, nanti saya coba kirim beberapa materinya untuk bahan bacaan ya. Tolong saya ini kan dari sekarang mengingatkan tugasnya sudah mulai merancang proposal penelitian ya. Tugasnya nanti sudah mulai nanti di akhir perkuliahan eh, nanti Bapak Ibu semuanya memiliki proposal penelitian. Jadi begitu masuk semester 5 atau semester 6 udah punya proposal. Tinggal daftar SUP, nyusun skripsi. Udah gitu selesai. Gitu ya gambarannya untuk pertemuan awal ini. Terima kasih apa namanya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Amin. Amin. ada pertanyaan nggak? Sementara cukup ya. Ini jadwalnya saya tuh bentrok-bentrok ini. Jam 8 tuh ada ngajar juga di pasca S3. Ya, sama itu jadwalnya baru muncul kemarin ya. Jadi nggak apa-apa nanti kita Ngajar. geser-geser lagi yang digeser yang mana ya. Ini saya nanti akan geser ke kelas pasca S3. Sementara itu dulu ya Mas Abdillah. Mas Abdillah Baik, Pak. ketua MK-nya nanti kabar-kabari aja gitu ya. Iya. Untuk proses perkuliahannya tetap jadwal hari Sabtu ya. Sabtu jam jam setengah 8 ya. Jam Iya, berapa Pak. sih? Waktu setengah 8. Tanggal 8 sampai tanggal 10. Setengah 8 ya. Setengah 8 di Cirebon sama dengan di daerah timur mau Sama. setengah 9 ya. Daerah NTT sama waktunya di Aceh malam kayaknya kalau di Jawa Tengah. Sudah siang, Ya. Pak. Udah siang ya. Kopinya masih ada kopi. Ada, Gayung Pak. ada ya. Enak tuh kopi Aceh enak. Kopi Praga enak. Kopi Banjar enak. Kopinya macam-macam tuh. Variatif. Banyak banget ke Indonesia. Saya kira ya, nanti kalau ada apa namanya kasih di web group, silahkan nanti di WA group diskusinya. Bagusnya saya kirim via email sih, nanti saya minta aja emailnya. Gitu ya, kalau via web. Gitu ya, sisanya nanti baca materi untuk dikerjakan.
Ya, silahkan demikian untuk apa namanya session kita kali ini. Mohon pamit. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pamit ya. Oke, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke. Masih pada ngantuk.